Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini kami akan mempresentasikan mengenai bahasa pemrograman. Sebelum kami mulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan di kelompok anggota kami. Yang pertama, saya di sini Kayal Fizanti, absen 31. Saya Dinda Dina Rahmani dari absen 16. Saya Faridina Zaliana dari absen 14. Dari absen 6. Saya Anita Dwi Ramayani dari absen 11. Saya Salsania Salah dari absen 36. Saya Tausia Herina dari absen 9. Tolong simak presentasi kami. Pertama yang presentasikan oleh saya adalah pengertian. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk menulis instruksi yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh komputer. Bahasa pemrograman memiliki aturan yang disebut dengan sintaks dan struktur tertentu agar komputer bisa memahami apa yang harus dilakukan dengan bahasa pemrograman. Manusia dapat membuat program, aplikasi, atau sistem untuk menjalankan tugas-tugas tertentu secara otomatis. Adapun beberapa contoh bahasa pemrograman seperti PHP, Java, C++, dan Python. Bahasa pemrograman memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan komputer. Berikut ini adalah ringkasan awal mula dan sejarahnya. Untuk awal mula, itu sebelum komputer elektronik pada tahun 1801, Joseph Mary Jacquard mengembangkan mesin penun yang dikendalikan oleh kartu berlubang. Konsep awal pemrograman otomatis. Lalu di 1843, ada Novelles dikenal sebagai programmer pertama karena menulis algoritma untuk mesin analitik Charles Babbage. Yang kedua ada era komputer awal, yaitu tahun 1940-an sampai di tahun 1950-an. Yang pertama ada assembly language. Setelah komputer elektronik seperti ENIAC muncul, pemrograman dilakukan menggunakan bahasa mesin biner lalu berkembang ke bahasa rakitan atau assembly. Lalu di tahun 1949 yaitu shortcode, salah satu bahasa tingkat tinggi pertama dikembangkan untuk komputer binary. Lalu di tahun 1957 ada Fortran, yaitu Formula Translation, yang berarti bahasa tingkat tinggi pertama yang populer dikembangkan oleh IBM untuk kebutuhan ilmiah dan teknik. Lalu yang ketiga ada pertumbuhan bahasa pemrograman dari tahun 1960-an sampai 1980-an. Yang pertama ada COBOL yang diciptakan tahun 1959, yaitu untuk aplikasi bisnis. Lalu yang kedua ada LISP yang dikembangkan pada tahun 1958, yaitu seperti kecerdasan buatan. Lalu ada ALGOL yang diciptakan tahun 1960, berpengaruh besar pada desain bahasa pemrograman modern. Yang selanjutnya ada C, yaitu yang dikembangkan di tahun 1972, dikembangkan di Bell Labs, yang sangat berpengaruh dan menjadi dasar banyak bahasa modern. Lalu ada Pascal yang dikembangkan pada tahun 1970, yang digunakan dalam dunia pendidikan dan aplikasi umum. Lalu yang keempat ada era modern dan OOP dari tahun 1980-an hingga tahun 2000-an. Yang pertama ada C++ yang dikembangkan pada tahun 1983 dari perluasan dari C fitur dengan pemrograman berorientasi objek. Lalu ada Java yang dikembangkan tahun 1995, yaitu Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, multiplatform dan berorientasi objek yang sangat populer untuk pengembangan berbagai macam aplikasi, dari desktop, mobile, web, hingga perangkat lunak enterprise. Lalu ada Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat interpretatif, mudah dibaca dan sederhana. Didesain dengan fokus pada keterbacaan kode. Python memungkinkan pengembang untuk menulis dan memelihara program dengan lebih mudah. Lalu yang kelima ada bahasa modern dan web, yaitu dikembangkan pada tahun 2000-an hingga sampai sekarang ini. Lalu ada JavaScript yang pertama, yaitu dia mendominasi pengembangan web frontend. Lalu ada Swift pada tahun 2014, bahasa modern untuk iOS dan macOS. Lalu yang ketiga ada Rust Go Kotlin, yaitu bahasa baru yang fokus pada keamanan, efisiensi, dan produktivitas. Hingga saat ini bahasa pemrograman terus berkembang mengikuti kebutuhan teknologi, dari pemrosesan harinya, aplikasi bisnis, hingga pengembangan web dan AI. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam bahasa pemrograman. Yang pertama adalah Python. Python adalah bahasa pemrograman yang pertama kali dikembangkan oleh Guido van Rossum pada awal tahun 90-an. Python dirancang agar mudah dibaca dan menjadikannya bahasa yang sempurna untuk pemula.
Python ini juga sangat berguna dan digunakan dalam beberapa hal seperti analisis dan visualisasi data, terus kecerdasan buatan atau AI, pembelajaran mesin, dan juga pengembangan web. Dalam Python, print tutup kurung buka kurung memiliki fungsi ini digunakan untuk memberitahu komputer agar berbicara ini adalah sesuatu yang sering kita gunakan. Pesan yang ingin kita tampilkan harus berada di dalam tanda kurung dan diapit tanda kutip. Tanda kutip dapat berupa tanda kutip ganda atau tanda kutip tunggal. Tetapi tanda kutip pembuka dan penutup harus sama. Yang kedua adalah PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman yang sangat populer dan banyak digunakan dalam pengembangan web. PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor yang sebelumnya adalah singkatan dari Personal Homepage. Bahasa pemrograman PHP ini diciptakan oleh Rasmus Lerdof dan PHP ini berfungsi sebagai server side scripting dan terintegrasi dengan HTML dalam menghasilkan halaman web dinamis. PHP juga berfungsi dalam mengirim dan menerima cookies, lalu mengontrol akses pengguna website dan mengenkripsi data pengguna yang sensitif atau bersifat pribadi. Kelebihan dari PHP adalah efisien dan gratis, sehingga banyak digunakan oleh web developer. Selain itu, bahasa pemrograman PHP aman dan mudah untuk dipelajari. Namun, kemampuan PHP dalam membangun sistem selain web masih belum tinggi. Gambar berikut adalah contoh dari skrip PHP dalam membuat form login yang terhubung dengan database. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi Java. Java adalah bahasa pemrograman yang populer dan luas digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis perangkat lunak, termasuk aplikasi desktop, perangkat lunak server, perangkat lunak web, perangkat lunak seluler, dan bahkan perangkat lunak untuk perangkat tertanam seperti microcontroller. Program Java memiliki beberapa kelebihan seperti dapat dijalankan di berbagai platform, mode keamanan yang kuat, memiliki modular dan struktur yang mudah dipahami, hingga memiliki komunitas yang besar dan kuat. Dan ini gambar berikut ini adalah contoh dari materi Java ini. Oke, selanjutnya adalah C++. Penjelasannya, C++ adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh Johannes Kohlsbrook pada awal 1980-an. Sebagai pengembangan dari bahasa C++ dikenal karena kekuatannya dalam mengembangkan perangkat lunak yang kompleks dan memiliki performa tinggi, seperti game, sistem operasi, driver, dan aplikasi desktop. Input oleh string untuk input atau output. Mesin namespace std agar tidak perlu menulis std sampai dengan terus menerus. Main kata kurung sampai dengan fungsi utama yang dijalankan pertama kali. Out sampai dengan menampilkan output ke layar. Jadi kesimpulan dari presentasi yang sudah kita tampilkan pada hari ini adalah, jadi bahasa pemrograman ini merupakan salah satu media yang digunakan manusia untuk berkomunikasi kepada komputer. Jadi dengan bahasa pemrograman ini kita dapat memberikan instruksi kepada komputer untuk menjalankan berbagai tugas, mulai dari melakukan perhitungan, membuat tampilan website, mengembangkan aplikasi, hingga menciptakan teknologi kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Dan meskipun komputer memiliki kemampuan luar biasa dalam kecepatan dan ketepatan, dia tidak bisa memahami bahasa manusia secara langsung. Maka dari itu, bahasa pemrograman diciptakan untuk menjembatani antara pikiran manusia dan mesin. Lalu, setiap bahasa pemrograman ini memiliki fungsi dan keunggulannya masing-masing. Dan meskipun seseorang memiliki kemampuan dalam bidang apapun, manusia tidak bisa memahami bahasa manusia yang lainnya
secara langsung, butuh pemahaman, pengertian. Maka dari itu, bahasa pemrograman ini kita bisa kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti itu. Dan bahasa pemrograman ini relatable juga loh dengan kehidupan kita. Mengapa? Dengan berkomunikasi, kita bisa memahami apa yang orang lain inginkan dan apa yang diri kita sendiri inginkan. Jadi terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang bahasa pemrograman. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa langsung dipertanyakan. Nama saya Sailaka Nur Hanifah, absen 37. Saya mau nanya, apa kegunaan for loop dalam Python? Sudah, terima kasih. Saya Anita ingin menjawab pertanyaan Sela. Tadi Sela kan menanya apa kegunaan for loop dalam Python, yaitu untuk mengulang blok kode sebanyak jumlah elemen dalam urutan seperti list, typo, atau string. Apa terjawab Sela? Ya, sudah terjawab Anita. Saya Alika Putri dari absen 33. Izin beri pertanyaan. Jelaskan perbedaan antara bahasa pemrograman Python sama Java. Oke? Terima kasih. Pertama dari segi sintaks atau cara penulisannya. Python itu terkenal karena simpel dan mudah dibaca, cocok sekali untuk pemula. Contohnya kalau mencetak tulisan hello world, tulis print hello world, gampang kan? Sedangkan Java sintaksnya lebih panjang dan kaku, harus pakai kelas, method, dan tanda kurung kurawal. Jadi lebih ribet di awal. Apakah terjawab, Kisha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Firyanti. Saya akan bertanya, jelaskan bagaimana PHP bekerja sama dengan HTML dalam membuat halaman web dinamis. Saya Nisrina Kalila Firzanti. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Anastasia, yaitu jelaskan bagaimana PHP bekerja sama dengan HTML dalam membuat halaman web dinamis. Jawabannya, PHP dapat disisipkan langsung ke dalam dokumen HTML. Ketika pengguna mengakses suatu halaman web, server akan memproses kode PHP terlebih dahulu sebelum mengirim hasilnya ke browser dalam bentuk HTML. Dengan ini, PHP bisa menghasilkan konten yang berbeda tergantung input pengguna, waktu, atau data dari database. Contohnya, PHP bisa digunakan untuk menampilkan nama pengguna setelah login, menampilkan artikel dari database, atau menyesuaikan tampilan berdasarkan preferensi pengguna. Inilah yang disebut dengan halaman web dinamis. Apakah terjawab, Nanat? Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Namuraga Besitores dari absen 29. Saya mau bertanya, apa itu syntax dalam bahasa pemrograman? Makasih. Terus, saya Farah Bersyafadi ingin menjawab pertanyaan dari Namura. Itu sintaks adalah bahasa pemrograman, yaitu aturan atau tata cara penulisan kode yang harus diikuti agar program bisa dijalankan dengan benar. Apakah sudah terjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kenalkan, saya Fanya Kesha Kamila, nomor absen 39. Saya ingin bertanya, mengapa Python sering digunakan oleh pemula dalam belajar pemrograman? Terima kasih. Saya Tasya Harina akan menjawab pertanyaan Fanya, yaitu Python memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dibaca, serta didukung oleh komunitas yang besar dan banyak pustaka siap pakai. Apakah terjawab? Terjawab. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.